wabarakatuh. Nama saya Dr. Andi Dedi Prasatya Sam, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang stabilisasi dan transportasi, dan juga tentang trauma muskuloskeletal, penanganan fraktur dan dislokasi. Jadi ini ada contoh kasus di mana ada pasien laki-laki usia 20 tahunan dengan kecelakaan bermotor, dan didapatkan dari hasil diagnosis ada fraktur dan dislokasi berupa fraktur pada tibia, fibula kanan, dan dislokasi bahu kiri. Dimana setelah kita menstabilkan, kita akan melakukan transportasi. Oke, tahap pertama yang saya lakukan adalah kita melakukan imobilisasi servikal, di mana pada semua kejadian kecelakaan bermotor kita selalu mengkhawatirkan adanya cedera pada servikal. Jadi pertama adalah saya melakukan imobilisasi servikal, dan saya akan dibantu seorang asisten pemasangan rigid collar neck. Rigid collar neck penting untuk menstabilkan servikal. Silakan dipasang. Jadi posisi tangan saya akan tetap menahan supaya leher tidak miring sana sini, dan asisten memasang cervical collar sehingga saya merasakan ini stabil. Oke, selanjutnya pada pasien ini saya mencurigai adanya dislokasi pada bahu kirinya, dan memang saya terbuktikan pada saat melakukan tindakan pemeriksaan fisik, inspeksi, palpasi, gerakan tangan, bahu, dan pemeriksaan berikutnya itu neurovaskular, saya menemukan adanya dislokasi pada bahu kiri, dan saya akan melakukan reduksi tertutup segera karena dislokasi bahu merupakan hal yang bersifat darurat. Pada pasien ini saya curiga adanya dislokasi bahu kiri, di mana posisi tangan pasien biasanya dalam keadaan dia eksternal rotasi, dan perasaan dia sikunya dalam keadaan fleksi, dan biasanya kita melihat fleksi dia ada benjolan di depan bahunya, karena itu bahkan dia keluar dia punya kaput humerus. Nah, ini merupakan tindakan yang harus bersifat emergensi. Saya akan melakukan reduksi tertutup, dan bisa butuh satu orang asisten. Nama tindakannya adalah tindakan counter traksi counter traksi. Ya, silakan. Ini posisinya dia harus memiliki sling, dimasukkan di daerah aksilanya, dan saya akan melakukan reduksi tertutup dibantu oleh asisten untuk menarik. Jadi saya melakukan traksi, asisten melakukan counter traksi. Saya melakukan traksi pelan-pelan sambil meraba kepala kaput humerusnya. Saya melakukan ini sambil sedikit rotasi sampai terbunyi celang. Jika bunyi celang didapatkan, itu artinya dia masuk. Sekedar tambahan di sini bahwa ini pasien dalam keadaan dislokasi bahu harus dalam keadaan pasien rileks. Tapi bila pasien dalam keadaan baru terjadi trauma, itu bisa dilakukan 15 menit pertama. Oke, coba sekali lagi, saya ulangi lagi. Kita coba lakukan penarikan sampai bunyi celang. Setelah itu kita rapatkan si bahunya ke dalam dan posisikan seperti ini. Setelah itu kita lepaskan slingnya, belum pegang. Dan saya pegang sini. Setelah itu saya lakukan pemasangan mitela untuk memobilisasi bahunya, sudah dilakukan reduksi tertutup. Nah. Kita ikat. Selanjutnya pada pasien yang sama didapatkan adanya curigaan kita pada kruris kanannya, curiga ada fraktur tertutup pada tibia fibulanya, dan kita rencananya akan memasangkan dias palak untuk imobilisasinya. Oke, ini dengan curiga ada fraktur tertutup tibia fibula atau kruris kanan, kita rencana memasangkan dias palak untuk imobilisasi untuk mengurangi nyeri. Dan yang pertama adalah kalian harus melakukan namanya look, feel, move, dan NVD untuk menilai kruris kanan ini. Jangan sampai dia ada untuk pencatatan bahwa ini ada kelainan. Yang pertama adalah melakukan traksi. Ingat, ambil selalu bagian bawah ankle-nya, kemudian traksi pelan-pelan, posisikan di anatomis sambil meraba arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior. Setelah itu memeriksa, inspeksi, tampak ada deformitas kah, ada bulla, ada hematom, ada luka.
Setelah itu kita lakukan palpasi pada gravitasi atau tidak. Kemudian asisten memasang spalak. Yang pertama adalah pada tiap sudut, tiap tonjolan tulang itu harus dikasih bantalan berupa kasa. Kemudian ambil spalak sesuai ukuran, harus melewati 2 sendi. Yang pertama dari bawahnya dulu kita pasang, kemudian samping kiri kanan. Oke. Setelah itu asisten melakukan pemasangan. Akan gantian dulu ini ya. Oke, kita lakukan dari distal selalu ya, dari bawah kita belum sampai baru ikat ke kakinya, baru kita lakukan pemasangan sampai di atas melewati lututnya. Oke. Kembali pada pasien yang sama, setelah kita melakukan tindakan stabilisasi tadi yang kita curigai adanya dislokasi bahu kiri yang sudah kita lakukan reduksi tertutup dan pemasangan sling, kemudian ada fraktur tibia kanan dan fibula kanan, kita melakukan pemasangan spalak. Sekarang kita melakukan transportasi di mana kita menganggap pasien sudah stabil dan untuk melakukan transportasi pasien ke rumah sakit terdekat. Oke, jadi ini kita sudah akan melakukan transportasi. Ya, kita butuh bantuan sekitar 3-4 orang. Ya, kalau memang ada warga, ada asisten, kita butuh warga, tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu cara melaksanakan, jelaskan baik-baik. Dan satu orang pertama sebagai leader, dia harus mengimunisasi cervical tetap, walaupun sudah terpasang collar neck. Nah, dia akan sebagai komando. Kemudian dari sebelah kanan pasien sebagai nanti akan melakukan lock roll. Lock roll artinya kita melakukan pasien dalam posisi miring supaya bisa diperiksa bagian posteriornya, memeriksa punggung ke bawah, bagian belakang. Nanti juga akan setelah itu satu orang asisten atau warga akan masukkan long spine board untuk melakukan transportasi. Oke, sekarang kita akan melakukan tindakan lock roll. Silakan sebagai leader tekan mobilisasi. Penolong berikutnya menfiksasi bahu, panggul, paha dan ankle pasien. Sebagai leader melakukan komando, nanti miring ke kanan saya. Nah, silakan. Siap. Miring ke kanan saya. 1, 2, 3. Miring. Setelah itu penolong berikutnya melakukan pemeriksaan tulang belakang. Dia akan menilai secara inspeksi dulu, lihat tulang belakangnya di belakang ada tidak memar, cedera, deformitas, ada luka. Kemudian melakukan palpasi di proses spinosusnya dari atas sampai ke daerah sacrum. Setelah dilakukan pemeriksaan ke bawah lagi, lihat semua ada kelainan tidak. Setelah itu dianggap stabil, kita menolong berikutnya membawa long spine board untuk melakukan tindakan transportasi. Setelah itu kita pasang tepat di bawah pasien. Hitungan berikutnya dari leader memindahkan pasien ke long spine board. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pelan-pelan. Setelah itu pindah ke sana tangan, angkat pasien pelan-pelan ke long spine board. Setelah ini pasien bisa dilakukan transportasi ke rumah sakit terdekat. Oke, demikianlah peragaan secara sistematis ya, simple tentang bagaimana penanganan fraktur dan dislokasi pada trauma muskuloskeletal dan kemudian lakukan stabilisasi dan transportasi. Yang mau saya tekankan di sini, semoga ini bisa menjadi contoh untuk adik-adik sekalian yang menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran, terutama di Universitas Muslim Indonesia. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.